Sarva Victoria 1 ABC. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa. Selamat datang kembali di channel Zaki Siswa. Oke, di video kali ini, sebelum kita masuk ke konten utamanya, saya ingin memberikan disclaimer dulu, atau mungkin lebih tepatnya side note. Konten ini adalah konten untuk menggantikan konten yang bernama Cina Islam Menjawab. Nanti bisa lihat di banner channel YouTube saya, Zaki Siswa. Itu ada konten, di bagian konten saya namain salah satu kontennya yaitu Cina Islam Menjawab. Tapi untuk bagian konten ini saya belum menemukan nama yang tepat untuk mengartikan namanya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan saran untuk nama sesi channel ini, maksud saya sesi konten ini, atau tetap menggunakan nama yang sama. Silakan saja saran di bawah. Untuk sesi konten ini saya akan lebih fleksibel ya. Mungkin ada sekali saya akan kelepasan menggunakan kata gue dan beberapa kata yang tidak formal lainnya, jadi mungkin mohon dimaklumi. Karena untuk sesi ini saya berusaha untuk lebih fleksibel dan lebih luas, jadi mohon dimaklumi. Dan termasuk salah satunya adalah konten ini saya tidak menggunakan naskah sama sekali. Saya tidak merancang naskahnya. Jadi mungkin jika apa yang saya sampaikan akan ngambang atau informasinya kurang lengkap atau apapun itu, mungkin akan saya tambahkan di deskripsi di bawah atau di komentarnya. Oleh karena itu, bagi pemirsa yang merasa ada kritik, ada pendapat, ada argumentasi lain, silakan saja nanti dituangkan di komentar di bawah. Baiklah, konten ini saya akan membahas rancangan undang-undang, revisi rancangan undang-undang atau rancangan undang-undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR kita, yang dimana ini memicu polemik, kontroversi, dan sangat viral di media sosial. Lalu kenapa saya putuskan untuk akhir membahas ini? Karena saya sudah membuat polling di YouTube dan di Instagram pribadi saya, dan banyak yang setuju saya membahas tentang hal ini. Dan sesuai di polling saya, banyak orang yang serampangan sekali menuduh fasis dan menggunakan kata fasis itu sebagai empatan dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan bahas. Disclaimer juga bahwa ini adalah pendapat saya pribadi. Jika dirasa pendapat saya mungkin bertentangan dengan apa yang kamerati dan pemirsa pahami tentang fasisme, itu wajar saja, karena sekali lagi di pendapat pribadi saya, dan saya juga sudah mencantumkan di bio YouTube saya bahwa ada beberapa channel YouTuber yang menginspirasi atau mungkin lebih tepatnya mempengaruhi pemikiran saya. Jadi tidak mungkin 100% saya bersama pemikirannya dengan fasisme itu sendiri, karena tentu saja saya adalah orang pada zamannya, yaitu zaman sekarang 2025, zaman dimana informasi tersebar sangat luas. Jadi tidak mungkin pemikiran saya tidak terpengaruhkan oleh itu. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, saya disclaimer dulu, ini saya tidak di rumah saya, tapi di tempat teman. Jadi mungkin nanti kalau ada banyak noise, dan mungkin nanti juga teman pasti masuk, mohon dimaklumi. Mungkin saya akan usahakan untuk
potong jika memang nanti ada distraksi atau noise yang terlalu berlebih. Baiklah, kita masuk ke pembahasan utamanya. Saya sudah membaca, mungkin lebih tepatnya mendengarkan beberapa konten video yang membahas tentang masalah ini, rancangan undang-undang TNI ini. Saya sudah meluncur, mungkin lebih tepatnya menjelajahi Facebook, yang dimana saya tidak hanya menjelajahi konten, atau mungkin lebih tepatnya postingan dan komentar yang kontra tentang hal ini. Saya juga membaca yang pro, tentu saja, agar bisa mendapat insight tidak cuma di satu sisi, tapi di dua sisi, yang pada akhirnya bisa saya jadikan kesimpulan untuk isi konten ini. Baiklah, tentu saja kita, atau mungkin lebih tepat saya sebagai manusia, masih punya akal, tentu saja. Oleh karena itu, dalam menyikapi RUU TNI ini, kita harus menggunakan nalar logika, anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah otak. Baiklah, kalau menurut saya dengan jelas, mungkin ini disclaimer langsung di awal, saya dengan jelas menolak rancangan undang-undang TNI ini. Kenapa demikian? Yang pertama, saya adalah orang yang menjunjung tinggi, bisa dibilang, meritokrasi, atau bahasa gampangnya adalah mengangkat atau menunjuk orang berdasarkan keahliannya. Di kehidupan saya pun bisa dibilang saya menerapkan itu, meskipun mungkin dalam pengertian ataupun dalam penerapan tidak seluas itu. Jadi contohnya saja, sejujurnya saya itu cukup sering mendapat job sebagai joki misalnya tugas di jurusan saya, teknik informatika. Nah, di dalam joki itu saya tidak langsung menerima begitu saja. Jadi misalnya ada teman yang ingin joki tugas tentang apa temanya, saya akan baca dulu, saya akan cari tahu dulu ini dia jokinya tentang apa, lalu saya kesimpulkan, saya bisa nggak joki itu, saya sanggup nggak, saya ngerti nggak. Jika memang saya nggak ngerti, saya akan bilang, wah saya tidak bisa, gua nggak bisa nih kalau mau joki tugas itu, karena gua nggak ngerti. Gue udah baca-baca dan gue nggak ngerti, coba cari yang lain aja yang mungkin lebih ngerti, yang lebih besar. Nah, menurut saya itu sudah bisa dibilang penerapan dari meritokrasi, meskipun mungkin dalam pengertian ataupun penerapannya tidak sesuai itu, tapi saya bisa simpulkan mungkin bisa dibilang saya adalah penerap meritokrasi. Jadi, jika saya saja menerapkan meritokrasi dalam kehidupan saya sehari-hari, bagaimana mungkin saya bisa setuju begitu saja jika ada serangan negara didasarkan pada sistem yang bukan meritokrasi? Pengangkatan TNI di dalam rancangan undang-undang baru itu, yang dari awalnya hanya 10 lembaga lalu ditambah jadi 16 lembaga. Saya lupa lembaganya apa saja. Itu jelas bukan meritokrasi. Kenapa? Karena pada dasarnya ya tentara ya tentara. Keilmuannya ya tentara, bukan di luar dari itu. Kalaupun tentara tersebut punya keilmuan di luar dari keilmuan tentara,
dan mungkin bisa cocok untuk lembaga yang 6 tambahan itu, ya seharusnya dikeluarkan saja dari tentara. Tidak harus merangkap jabatan. Kenapa harus merangkap? Memang jika memang dibutuhkan, ya sudah fokus saja ke satu bidang yang diangkat tersebut, lalu angkat kaki dari TNI dan biarkan yang pangkat di bawahnya naik ke atas. Kalau begitu kan tentu saja bisa lebih fokus. Kalau memang dia keahliannya di situ, ya dia harus fokus ke situ, jangan merangkap. Ya kalau satu job saja belum tentu benar jadi, apalagi merangkap. Dan tentu saja itu melemahkan TNI itu sendiri, karena fokusnya hilang. Dari yang fokusnya kepada keamanan dan pertahanan melebar menjadi yang bukan bidangnya. Meskipun setahu saya dari 6 itu kebanyakan adalah ya bisa dibilang berhubungan dengan pertahanan, tapi ada yang enggak. Kalau nggak salah Kejaksaan Agung, terus apalagi ya ada beberapa lah, saya lupa. Tapi permasalahan adalah bukan di situ. Jika kita setuju dengan 6 itu ditambah, apakah ke depannya hanya akan 6 itu saja atau bisa bertambah lagi? Nah, itu di situ letak permasalahannya, Merati. Takutnya dengan disahkannya 6 tambahan itu kedepannya nambah lagi bidang-bidang yang si TNI itu boleh duifungsi. Biasanya menggunakan istilah duifungsi, atau lebih tepatnya mungkin rangkap jabatan. Dan jelas menambah ya itu tadi, menjauh dari penerapan meritokrasi, yang dimana diperburuk dengan keadaan banyak sekali pengangguran di Indonesia. Pemerintah sudah tahu sendiri angka pengangguran di Indonesia bagaimana parahnya. Kenapa tidak dibiarkan jabatan-jabatan yang seperti itu diserahkan saja kepada sipil? Ya, hitung-hitung mengurangi pengangguran bagi sipil. Dan kembali lagi penerapan meritokrasi, di mana sipil yang mendedikasikan hidupnya untuk itu mungkin jauh lebih baik untuk ditempatkan daripada TNI, tentara. Yang tentara itu lebih jelas hidupnya di tentara dibandingkan di urusan sipil. Oke, itu dari sisi intinya. Lalu dari sisi undang-undangnya itu sendiri agak bermasalah, dimana Kamerati mungkin sudah banyak tahu bahwa undang-undang itu dirapatkan di dalam hotel dan tertutup, yang dimana Kamerati sudah tahu bahwa sedang ada efisiensi anggaran dari pemerintah. Pak Prabowo potong anggaran besar-besaran, tapi kenapa rapatnya di hotel? Gimana sangat bertentangan sekali dengan prinsip efisiensi. Lalu ditambah pula dengan kerahasiaannya itu. Kenapa harus rahasia? Rapat yang dimana membahas tentang hajat hidup orang banyak, kenapa harus rahasia? Saya memang seorang fasis, tapi bukan berarti seorang fasis itu bisa acuh dengan rakyat. Rakyat juga harus tahu keputusan itu baik atau buruk. Toh ya, uang pejabat adalah uang pajak rakyat. Rakyat berhak tahu uangnya dibuat apa, dikemanakan.
Ya seperti istilahnya kamera tim memberikan uang ke orang, tapi si orang itu rapat diam-diam untuk diapakan uang kamera tim. Kamera tim memang mau, saya rasa enggak. Pasti setidak-tidaknya kamera tim mau dengar apa yang akan dilakukan untuk apa yang akan dilakukan kepada uang itu. Lalu kita ke pembahasan apakah si RUU TNI ini menjadikan Indonesia negara fasis, dan apakah memang tindak tanduk atau mungkin lebih gampangnya kelakuan negara fasis seperti ini. Ya saya rasa mungkin ada benarnya di beberapa hal, tapi tidak bisa langsung digeneralisir untuk semua bidang, untuk semua pembahasan. Ini khususnya untuk pemikiran saya ya, sekali lagi ini adalah pemikiran saya. Kalau bagi saya fasisme itu adalah dimana atau bagaimana cara membuat negara itu maju. Bagi saya utama itu adalah itu, negara harus maju, dan negara harus maju itu tidak harus berpatokan dengan cara-cara lama fasisme diterapkan oleh Benito Mussolini dan Adolf Hitler di masa dulu. Yang harus kita sadari adalah kita hidup di tahun 2020-an, abad ke-20, yang dimana belum tentu cara-cara yang digunakan di abad ke-19 masih relevan untuk digunakan di abad ke-20. Salah satunya ya militeristik itu. Jika memang pro rakyat itu adalah cara yang benar, maka ya kenapa tidak? Saya mungkin akan mengutip perkataan dari Deng Xiaoping, salah satu pemimpin komunis dari Cina, yaitu tidak masalah kucing hitam atau kucing putih, selama bisa menangkap tikus, maka itu adalah kucing yang baik. Ya sama, pemikiran saya seperti itu. Meskipun saya fasis tidak berarti saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh fasisme di masa lalu. Jika memang itu tidak relevan, tidak bisa memajukan negara, ya tinggalkan. Kenapa pula harus diikuti? Jadi jika menurut saya, dan kamera menanyakan apakah ini menuju Indonesia fasis, ya tidak. Karena apa? Ya, tadi itu, apakah si RUU TNI ini bisa membawa Indonesia maju? Menurut saya tadi tidak, karena tidak menggunakan meritokrasi, dan itu sangat bertentangan dengan fasisme, yang dimana fasisme itu tujuannya ya negara maju, dan syarat negara maju adalah menerapkan meritokrasi, menempatkan orang yang ahlinya di tempatnya. Baiklah, mungkin itu saja video saya. Jika memang ada kurang lebihnya, mohon maaf, karena memang ini video sangat spontan. Saya sudah sekitar 2 hari sebenarnya, atau mungkin malah 3 hari ingin membahas ini, karena kan viral sudah beberapa hari belakangan. Saya ingin membuat naskah, namun jujur saja kamerati sekalian, saya bingung ingin membuat naskah seperti apa. Saya sangat bingung ingin memulai dari mana naskahnya, dan saya sangat tahu bahwa video ini pasti banyak kekurangannya, terutama argumentasi saya, karena kembali lagi saya tidak menggunakan naskah sama sekali, saya tidak mencatat apapun. Ini pure apa yang terlintas di otak saya, apa yang saya masih ingat
ingin saya sampaikan, saya langsung sampaikan agar tidak lupa. Jadi mungkin jika ada eh, berita atau ide saya yang kelewat, mungkin akan saya tambahkan di deskripsi ataupun di komentar di bawah. Dan jika kami lagi punya berita yang lebih akurat, lebih benar, langsung saja tambahkan di kolom komentar. Dan bagaimana juga pendapat saudara sekalian, tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Kita berdiskusi, kita berdialektika, kita berbincang, karena kita adalah manusia yang punya akal. Kita bisa berdialektika dengan baik di bawah. Silakan saja. Mungkin sekian konten saya hari ini. Salve Victoria, salve Albici.